Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Santi, Om Santi. Ya, teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Falahuddin dari kelas Hubungan Industrial A yang diampu oleh Bapak dosen Yandi. Nah, di sini Fala akan memberikan berita mengenai aksi mogok supir truk di Korea berlanjut, protes kenaikan harga bahan bakar minyak, dan minta gaji pokok naik. Diliput dari tribunnews.com, Senin tanggal 13 Juni 2022. Wah, masih hangat sekali ya teman-teman. Nah, di sini mekanismenya pertama Fala akan bacakan beritanya secara lengkap, lalu akan memberikan ulasan atau kritik dan komentar begitu teman-teman. Nah, langsung saja lanjut. Nah, di sini ada dari tribunnews.com di Seoul. Aksi mogok pengemudi truk di Korea Selatan masih berlanjut, memprotes kenaikan tajam harga bahan bakar minyak atau BBM dan menuntut jaminan pokok gaji. Dikutip dari dway.com Senin 13 bulan 6 2022, pemubukan oleh ribuan pengemudi di truk kargo di Korea Selatan telah memasuki hari keempat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak dan tuntutan jaminan upah dasar. Pemubukan telah menyebabkan gangguan produksi di berbagai perusahaan, menghambat aktivitas di pelabuhan dan menimbulkan tantangan baru bagi rantai pasok global. Lalu para pengemudi truk memperluas demonstrasi mereka di pelabuhan utama Korea Selatan. Mereka mengancam akan membatasi pengiriman bahan baku untuk semikonduktor dan produk petrokimia. Seperti yang kita tahu, Korea Selatan adalah salah satu pemasok semikonduktor, telepon pintar, mobil, baterai, dan barang elektronik terbesar di dunia. Pemogokan terjadi di tengah rantai pasokan global yang tegang akibat dari pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian Transportasi Korea Selatan mengatakan hampir 7.200 anggota atau sekitar 30% dari Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo melakukan aksi mogok kerja. Pengemudi truk telah mengambil tindakan di perusahaan pembuat baja POSCO dan pembuat mobil Hyundai atau KAI. Produksi dikurangi setengahnya di pabrik besar Hyundai di pusat industri Ulsan karena protes tersebut. Dan ada beberapa gangguan pada produksi kami karena pemogokan pengemudi truk. Dan kami berharap produksi akan kembali normal secepat mungkin, kata juru bicara dari perusahaan Hyundai. Pengemudi truk yang dianggap sebagai kontraktor wira swasta di Korea Selatan menyerukan kenaikan gaji dan janji untuk memperpanjang tindakan darurat dan menjamin tarif angkutan. Sementara itu, Presiden konservatif baru Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan perselisihan antara buruh dan manajemen harus diselesaikan tanpa intervensi dari pemerintah. Hanya ketika pemerintah berpegang pada hukum dan prinsip-prinsip dan tetap netral, saya percaya bahwa buruh dan manajemen akan dapat membangun kapasitas untuk secara bebas menyelesaikan masalah mereka sendiri, kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Yoon menolak kritik bahwa kebijakannya yang bertentangan terhadap para pekerja memicu ketegangan. Nah, sangat bijak sekali ya dari kita lihat dari kritik atau komentar dari Presiden konservatif baru Korea Selatan Yoon Suk Yeol gitu, mengatakan bahwa perusahaan harusnya antar keduanya bersikap netral gitu antara perusahaan dan buruh dalam menyampaikan dalam menyelesaikan masalah gitu. Karena ini sangat penting sekali gitu. Nah, melihat respon saya mungkin jikalau misalnya masalah ini terjadi, harusnya alangkah lebih baiknya dilakukan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak gitu. Ketika bawahan atau perusahaan atau karyawan buruh meminta kenaikan gaji, terlepas apakah manajemen memegang kewenangan anggaran untuk tim atau organisasi, ini adalah situasi yang sulit tentunya. Terus bagaimana seharusnya perusahaan merespon? Mungkin reaksi pertama dari perusahaan terlepas dari apakah menurut karyawan itu layak mendapatkan kenaikan gaji harus penasaran. Ucapkanlah sesuatu seperti ceritakan lebih banyak, artinya bermusyawarah, ditanya dulu lah apa gitu yang menjadi permasalahannya gitu. Ceritakan lebih banyak dan jabarkan agar saya bisa lebih mengerti gitu untuk dari pihak perusahaannya gitu. Nah, jadi tunjukkan seolah-olah perusahaan tidak menolak permintaan tersebut dan memberikan lebih banyak informasi tentang dari mana
orang tersebut berasal dan kenapa masalah ini bisa tercuat ke permukaan gitu. Usahakan tetap netral gitu menurut saya. Dari perusahaannya harus tetap netral dan jelaskan bahwa perusahaan akan melihat dan meninjau lebih lanjut tentang masalah ini. Perusahaan selayaknya harus menyebutkan atau mengucapkan sesuatu seperti terima kasih telah menyampaikan permasalahan ini atau aspirasi Anda kepada perusahaan gitu. Nah, lalu perusahaan harusnya memberikan pertimbangan cermat gitu. Mungkin kedepannya perusahaan akan menghubungi kembali pihak-pihak terkait seperti dalam kasus ini kan sopir truk gitu di perusahaan Hyundai dan GAI tadi seperti kita bacakan gitu. Nah, untuk membantu keputusan, pertimbangkan gitu untuk perusahaan betapa pentingnya orang tersebut bagi perusahaan, tim Anda atau perusahaan yang lain gitu. Jadi harus dipertimbangkan gitu dan bicarakan lebih lanjut kepada pihak SDM dari perusahaan tersebut gitu, apakah baiknya bagaimana gitu. Jadi menurut saya mungkin itu ya kriteria atau komentar dari saya gitu. Jadi intinya seperti yang dikatakan oleh Presiden Konservatif Yoon Suk Yeol gitu, usahakan untuk bersikap netral gitu biar tidak adanya emosi yang tercuat begitu. Setuju sekali. Oke, mungkin sekian dari saya. Pamit undur diri. Saya Faluhuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.